Public Talks. Real Talks, Public Talks. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih. Aku Listia Maharani dengan NPM AIR 4119 dan teman-teman Aku Laila Tulasana dengan NPM akhir 4162. Aku Humaira Naswa dengan NPM akhir 4070. Dan aku Tiara Hikmah dengan NPM akhir 4019. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang hal yang sebenarnya deket banget sama kita, relate juga sama kehidupan sehari-hari kita. Cuman kayak kita kurang bahasnya lebih mendalam nggak sih, yaitu APBD, anggaran pengeluaran belanja daerah. Tapi jujur ya, kalau misal dengar kata APBD itu rasanya langsung pikir kayak ini tuh ribet banget gitu. Itu kayak tentang apa sih, angka, laporan gitu, nggak sih ribet? Iya, kesannya tuh kayak cuma urusan pejabat sama orang keuangan aja nggak sih? Padahal kalau kita sadari, sekeliling kita itu banyak loh yang didanai oleh APBD. Contohnya kayak kegiatan pemuda, terus fasilitas olahraga, perbaikan sarana umum, terus event-event daerah itu kan juga didanai sama APBD. Oh, nah berarti biar podcastnya kita lebih relate nih, lebih masuk sama kehidupan sehari-hari kita bisa kaitin APBD ini sama Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga di Magelang. Ternyata kalau bisa lihat webnya ini Dispora itu ternyata sih deket banget ya sama anak muda. Ada pembinaan atlet, kegiatan pemuda, lomba olahraga, bahkan pengembangan potensi generasi muda juga ada. Oh berarti kan kamu nih atlet Minaras, berarti kan sering banget relate nih sama kegiatan-kegiatan di Dispora, kayak ada pelatihan juga kan itu. Berarti kamu selama ini kayak dibayarin kah sama Dispora atau gimana Ada tuh? cerita dikit ya guys, jadi aku tuh pernah ikut Popda. Jadi di Popda itu tuh semua atlet itu dari Kota Magelang itu dikasih pembinaan, terus didanai dari Dispora Parindo. Kita dapat penginapan yang bagus, terus ada kendaraannya juga bagus. Jadi selama lomba tuh kita benar-benar didampingi sama Dispora ini gitu. Nah, berarti dari program itu tuh nggak bisa jalan tanpa pengeluaran anggaran yang baik gak sih? Iya, pastinya ngeluarin anggaran juga nggak sih tiap kegiatan. Jadi di podcast ini nih kita bakal bahas karakteristik pemerintah daerah, mulai dari struktur komponennya, terus pencatatan transaksinya kayak gimana, sampai kenapa sih transparansi ini penting banget nih buat APBD sendiri ini. Iya, tapi kita bahasnya santai aja nggak sih? Nggak usah terlalu teoritis, biar teman-teman juga bisa lebih paham sama apa yang akan kita bahas. Jadi buat yang biasanya langsung pusing kalau dengar akuntansi pemerintah, sekarang coba stay dulu, dengerin kita sampai akhir. Oke, mungkin kita mulai dari dasarnya dulu nggak sih? Sebenarnya apa yang bedain antara pemerintah daerah sama perusahaan biasa? Kalau perbedaan utamanya itu ada di tujuan organisasinya. Jadi kalau pemerintah daerah itu dia nggak berorientasi ke laba kayak perusahaan-perusahaan, tapi dia fokusnya ke pelayanan publik. Berarti pemerintah daerah itu nggak fokus cuma cari untung ya berarti? Iya, jadi mereka itu lebih ke memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi untuk keberhasilannya itu bukan diukur dari seberapa besar profit yang dihasilkan, tapi seberapa baik sih pelayanan mereka ke masyarakat. Nah, contohnya di sini tuh ada Dispora ya. Jadi mereka nggak cari keuntungan dari kegiatan olahraga atau pembinaan atlet. Iya, jadi Dispora itu mereka tujuannya emang lebih ke pengembangan pemuda dan juga olahraga di daerah khususnya di Kota Magelang ini. Oh iya, makanya ada program pembinaan antar daerah, ada pelatihan kepemudaan sampai ke penyediaan fasilitas olahraga loh, kayak yang diceritain sama Nasi tadi kan. Oh jadi walaupun nih satu kegiatan nggak menghasilkan uang, itu tetap dijalankan kalau memang bermanfaat ya buat masyarakat. Iya, benar banget, karena setiap pengeluaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, pemerintah daerah juga punya karakteristik lain, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat. Iya, berarti sumber dana dari masyarakat tuh kayak pajak nggak sih? Betul, jadi ada pajak daerah, retribusi, dan dana transfer dari pemerintahan pusat yang pada dasarnya juga berasal dari masyarakat. Karena uangnya berasal dari masyarakat, itu berarti penggunaan juga harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Iya, itu namanya akuntabilitas. Jadi pemerintah daerah itu wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggarannya kepada masyarakat tuh buat apa aja sih gitu. Oh, berarti makanya ada laporan keuangan pemerintah daerah gitu kan, biar kita tahu nih pengeluarannya itu buat apa aja gitu.
gitu. Iya, dan laporan itu juga pastinya harus transparan biar masyarakat tuh tahu dana dari mereka tuh dipakai buat apa aja sih sama pemerintah daerah. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya deh. APBD. Sebenarnya APBD itu apa sih? Kayak badan pengeluaran belanja daerah tuh apa sih, Mut? Jadi APBD itu bisa dibilang ya ini rencana keuangan tahunannya pemerintah daerah gitu. Berarti kayak rencana pemasukan dari pengeluaran pemerintah daerah selama 1 tahun gitu. Iya benar banget, karena kan semua hal itu harus direncanain ya biar bisa tertata di penggunanya di tahun berikutnya gitu. Kalau isi di APBD sendiri tuh ada apa sih itu? Jadi kalau di web ini itu tuh ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada pendapatan daerah, terus ada belanja daerah, dan yang terakhir ada pembiayaan daerah. Bentar, kok banyak banget sih? Mending kita bahas satu lebih satu. Oh ya benar-benar satu dulu ya. Iya, setuju sih. Biar kita nggak pusing ya. Nah, benar. Kita mulai dari pendapatan daerah dulu. Apa itu pendapatan daerah nih? Oke, kalau di sini nih pendapatan daerah itu penerimaan yang jadi haknya pemerintah daerah buat nambahin kekayaan daerah itu sendiri. Kan dulu contohnya apa nih? Ada banyak nih. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut PAD. Ini contohnya itu kayak pajak daerah dan juga retribusi daerah. Terus yang kedua ada hasil pengelolaan kekayaan daerah. Itu tuh contohnya kayak laba BUMD. Terus yang terakhir ada juga dana transfer dari pemerintah pusat. Contohnya kayak DAU, DAK, dan juga DPH. Oke, jadi intinya itu pendapatan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan juga dari bantuan pemerintahan pusat. Nah, sekarang kita lanjut ke belanja daerah atau pengeluaran. Apa itu? Kalau belanja daerah itu semua pengeluaran yang dilakuin sama pemerintah daerah buat biayain pelayanan publik ya, bangunan infrastruktur, bikin jembatan, sekolah, ada fasilitas kesehatan lainnya gitu. Jadi pemerintah nih ngeluarin uang buat biayain daerah itu gitu. Berarti uang yang masuk tadi itu dipakai lagi buat kebutuhan masyarakat gitu. Iya benar banget. Dan belanja daerah ini tuh ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada belanja operasi, itu contohnya kayak gaji pegawai, terus belanja barang dan jasa itu juga masuk ke situ. Terus yang kedua ada belanja modal. Ini contohnya kayak pemerintah itu ngeluarin dana buat pembangunan infrastruktur. Terus yang terakhir ada belanja tak terduga. Kita balik lagi nih, kita kan tadi lagi bahas dispora. Berarti kalau pengeluaran dispora itu kayak ada pembinaan atlet, itu juga termasuk ke pengeluaran belanja operasi gitu nggak sih di pemerintah daerah itu sendiri? Benar banget. Jadi penting banget ya supaya pengeluaran itu digunakan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Terus kalau pembiayaan itu apa sih? Pembiayaan daerah itu sebenarnya bukan pendapatan biasa, tapi lebih ke transaksi keuangannya nih digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran gitu. Iya, jadi kalau misalnya pendapatan daerahnya ini kurang buat menutupi belanja pemerintah, itu nanti mereka bisa pakai pembiayaan untuk menutup itu. Contohnya kayak bisa pinjaman daerah atau penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, atau ini tuh biasa disebut dengan SIOPA. Oh, jadi ini tuh kayak penyeimbang biar anggaran itu tetap berjalan ya? Betul. Iya, betul. Selain itu juga ada kelebihan anggaran, ada pembiayaan juga bisa digunakan buat investasi nih. Jadi kalau ada kelebihan anggaran nih bisa kita salurkan dana itu buat investasi atau juga bisa buat modal ke BUMD gitu. Oke, jadi intinya itu pembiayaan itu bukan sumber utama uang utama ya, jadi lebih ke cara ngatur keuangannya supaya tetap stabil gitu. Iya, benar banget. Jadi udah lengkap kan ini di APBD itu ada 3 struktur yang saling melengkapi. Yang pertama tadi ada pendapatan daerah itu sebagai sumber dana, terus ada pengeluaran ada belanja itu sebagai penggunaan dana, dan yang terakhir ada pembiayaan sebagai penyeimbang APBD. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang dianggap susah nih, sesuai sama jurusan kita, itu pencatatan transaksi. Tapi ini pemerintah, jadi penting banget buat instansi yang kayak dispora yang kita bahas tadi itu, jadi harus punya pencatatan transaksi yang bagus gitu kan. Nah, pemerintahan daerah tuh biasanya pakai basis apa nggak sih dalam pencatatannya?
basis akrual, apa bedanya sama basis kas? Kayaknya kan lebih familiar yang basis kas nih. Kalau basis kas itu transaksinya dicatat waktu uangnya itu udah benar-benar diterima. Tapi kalau basis aktual itu dicatat saat transaksinya itu terjadi. Jadi walaupun uangnya belum diterima, transaksinya itu dicatat. Jadi walaupun uangnya belum dibayar, kalau kewajiban sudah ada, tetap harus dicatat ya? Bener banget, makanya basis aktual itu dianggap lebih kompleks tapi juga lebih akurat karena kan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Soalnya termasuk juga utang dan piutang itu udah tercatat di situ. Gitu. Kalau dikaitin sama dispora yang nanti kita bahas nih, itu contohnya kayak gimana sih biar teman-teman juga bisa lebih kebayang. Misalnya nih, di Spora itu lagi ngadain event besar, terus kayak turnamen olahraga tingkat daerah gitu. Nah, mereka tuh kerjasama nih sama vendor untuk sewa alatnya, terus konsumsinya, dekorasinya juga. Nah, begitu barang dan jasanya itu udah diterima, tapi belum dibayar, itu di Spora tetap harus mencatat itu sebagai beban dari utang. Oh, jadi nggak bisa nunggu sudah dibayar, nggak bisa nunggu dibayar dulu baru dicatat ya? Oh, nggak bisa kalau dibayar dulu baru dicatat. Kalau nunggu dibayar dulu nanti laporan keuangan jadi nggak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Bisa kelihatan kayak masih punya banyak uang padahal sebenarnya tuh udah punya kewajiban yang harus dibayar gitu. Tapi kalau selain itu ada nggak sih contoh lain dari dispora? Ada, misalnya nih, Dispora punya program pembinaan atlet atau pelatihan kemudahan lah gitu. Terus ketika kegiatan itu tuh udah berjalan dan hak peserta atau penyedia jasanya itu udah muncul, maka biayanya tuh langsung dicatat sebagai beban. Walaupun pencairannya itu mungkin masih proses administrasi. Kalau dari sisi pendapatan gimana? Kalau di sekolah nih misal menerima bantuan gitu dari pemerintah pusat atau sponsor kegiatan deh, misal kegiatan olahraga itu juga dicatatnya sebagai saat hak itu udah ada, jadi saat dananya itu udah ada, nggak harus nunggu kayak uangnya masuk dulu ke rekening gitu. Jadi dicatat saat uang itu bakal ada gitu. Oh gitu. Jadi semua itu dicatatnya di awal ya, bukan terus kita dapat uang terus baru dicatat gitu. Itu intinya dari basis aktual itu, bahkan untuk aset juga begitu. Misalnya nih, Dispora tuh beli peralatan olahraga kayak apa ya, bola, matras, terus alat fitness gitulah. Itu tuh langsung dicatat sebagai aset milik daerah saat sudah diterima, bukan saat dibayar. Wah, berarti sangat ini ya, sangat detail banget untuk pencatatannya. Iya, catatannya itu detail banget karena itu tuh juga penting biar laporan keuangan di sana tuh kelihatan transparan dan akuntabel gitu. Karena mereka kan pakai uang publik ya, uang pemerintah, jadi harus dipakai jelas nih buat apa aja, terus kewajiban yang harus dibayar itu apa aja gitu, biar pemerintah tuh tahu dananya tuh dipakai beneran gitu. Oh, jadi basis aktual ini ya real banget gitu. Kalau misal nggak pakai basis aktual tuh resikonya apa sih yang bakal kena? Kalau resikonya itu laporannya tuh bisa aja menyesatkan. Jadi misalnya kelihatan anggarannya tuh masih banyak gitu, padahal sebenarnya sudah ada banyak kewajiban yang dicatat, itu bisa bikin pengambilan keputusannya menjadi salah. Oh, jadi kesimpulannya dengan basis aktual ini di sekolah itu bisa lebih tertib, transparan, bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan anggarannya itu bisa diketahui dengan lebih jelas. Bener banget. Nah, itu juga jadi dasar nih kenapa pemerintah sekarang itu wajib pakai basis aktual dalam pencatatan keuangannya, bisa lebih detail, lebih transparan, lebih akurat juga gitu. Jadi rata-rata pemerintah itu pakainya basis aktual ya. Bener. Nah, oke, kalau dipikir-pikir pengolahan APBD itu ternyata sangat penting ya, karena bukan cuma soal angka, tapi juga soal bagaimana pemerintahan itu mengelola kepercayaan publik. Iya, karena dampaknya pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau pengelolaannya baik, masyarakat juga menikmati gitu hasilnya. Iya, apalagi Dispora ini kan berkaitan erat sama anak muda dan juga banyak fasilitas publik ya. Benar, nah Dispora itu perannya tuh sangat strategis, mulai dari pembinaan atlet, penyediaan sarana,
penyediaan sarana olahraga, terus ada sampai program kepemudaan, dan semua itu tuh butuh pengelolaan anggaran yang tepat supaya program itu benar-benar berjalan dan nggak cuma rencana. Oh, jadi nggak cuma wacana gitu ya. Benar. Menurutku juga nih, kalau pengelolaan budget di sekolah itu nggak optimal, dampaknya bisa langsung kelihatan, jadi bisa kena hujat nih sama masyarakat. Misalnya kayak fasilitas olahraganya kurang terawat, terus ke program kepemudaan itu jadi terbatas. Terus kayak mahasiswa nih, kan dia atlet, kalau misal alat olahraganya tuh nggak terawat gitu, udah jelek, udah karakter, itu kan pasti timbul kecurigaan, Buat cedera juga ada. iya kan? Kayak curiga gitu, dananya terus buat apa, dialokasikan kemana? Jadi di sekolah tuh harus pinter-pinter mengalokasikan uangnya, ya kan? Bahkan fasilitas olahraga yang kurang terawat itu pun bisa bikin minat anak muda itu jadi menurun kan. Terus padahal itu kan penting banget ya buat perkembangan mereka juga. Iya, terus selain itu transparansi itu juga penting banget sih. Soalnya kan dana yang dipakai itu dari masyarakat, jadi harus jelas dipakai buat apa aja. Jadi masyarakat tuh ibaratnya bisa kayak merasakan manfaatnya kembali lah dari dana yang mereka keluarkan. Benar-benar setuju dengan pencatatan baik kayak tadi udah dibahas nih ya, basis aktual. Nah, Gipora itu bisa menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya, jadi nggak ada tuh yang ditutup-tutupi dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Bener banget, aku juga ngerasa kalau misal pengelolaan yang baik itu pasti bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Jadi pemerintah tuh nggak kena hujat terus gitu loh, ya kan? Misalnya kalau ada event olahraga yang sukses terus fasilitasnya bagus, itu kan orang jadi percaya kalau anggaran itu dipakai dikelola dengan benar gitu loh, ya kan? Dan itu juga berdampak panjang ya, kayak munculnya atlet berprestasi atau generasi muda yang lebih aktif dan proaktif gitu, produktif gitu. Tapi kalau sebaliknya, misalnya nih ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana ataupun pengelolaan keuangan yang nggak baik, itu nanti dampaknya juga bisa sangat besar loh, karena di sekolah ini kan mengelola banyak program. Nah, nanti kalau misal ada penyelewengan itu bisa bikin programnya jadi gagal, terus fasilitasnya terbengkalai, dan kepercayaan masyarakat itu bisa jadi turun juga, karena mereka tuh pasti kan mempertanyakan ya, ini dananya tuh buat apa sih gitu. Nah, makanya penting banget tuh ada pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan APBD. Nah, khususnya itu di Dispora, supaya kegiatan tuh benar-benar sesuai tujuan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Benar, berarti bisa kita simpulin ya kalau pengelolaan APBD itu bukan cuma soal administrasi, bukan juga cuma soal angka-angka, tapi juga tanggung jawab pemerintah nih dalam menghasilkan kesejahteraan masyarakat, khususnya lewat Dispora yang kita bahas tadi tentang kesejahteraan atlet-atlet kayak gitu, pemuda-pemuda juga. Terus juga kalau kita lihat dari semua yang kita bahas ini tadi, pengelolaan APBD Dispora itu emang yang penting banget gitu loh, biar semua program itu bisa jalan lewat anggaran dari pemerintah dan bisa tepat sasaran gitu, ya nggak sih? Iya sih, apalagi kan dampaknya itu langsung ke anak muda ya, sama fasilitas olahraga juga. Jadi kalau dikelola dengan baik, itu kita juga ngerasain juga kan. Benar, semoga juga ya ke depannya itu kita bisa lebih baik nih pengelolanya, terus program-programnya itu bisa makin banyak nih, makin menarik, makin bermanfaat juga gitu buat kita juga kan yang ngerasain. Ya. Tapi semoga kita sebagai masyarakat juga bisa lebih aware sih terhadap persoalan terkait pengelolaan anggaran kayak gini. Jadi kita juga harus bisa lebih mencari info-info terkait dananya itu dipakai buat apa aja dan udah dikelola dengan baik belum sih. Ya benar sih. Oke deh, kita cukupin aja lah ya pembahasan kita terkait APBD yang objeknya ini Dispora Kota Magelang. Semoga yang kita sampai di sini bisa sampai ke teman-teman semua, bisa teman-teman ingat, bisa diterapkan juga, karena sebenarnya APBD ini deket banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Makasih ya semuanya, semoga nggak bosan ya dengerin giftnya kita gitu. Semoga banyak informasi juga yang bisa diserap dan diketahui dari podcast kita ini. Jadi Maya jangan terlalu dipikir pusing-pusing, teman-teman, kita udah sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti banget sama teman-teman. Semoga
kedepannya teman-teman bisa lebih ngerti lagi nih, lebih mendalami tentang APBD. Oke, terima kasih teman-teman.